Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan telah melepaskan kita sebagai orang percaya dari segala macam perbudakan, agar kita sebagai orang percaya dengan merdeka dapat melayani Tuhan. Oleh karena itu saudara, marilah sebagai orang yang sudah dimerdekakan, mari kita layani Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Permasalahan yang dihadapi manusia lahir dari kuasa dosa yang tidak dapat manusia melepaskan dirinya. Kuasa dosa itu memperbudak manusia untuk mengikuti kemauan kedagingan. Sehingga manusia meskipun ia tahu apa yang baik dan benar, ia tidak berdaya untuk dapat menguasai kedagingannya. Dan ia melakukan apa yang tidak patut ia lakukan. Sebagai orang percaya, kita adalah orang yang telah dilepaskan dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, jangan lagi kita hidup di dalamnya. Lepas dari perbudakan dosa membuat kita dengan merdeka dapat melakukan kehendak Allah. Perbudakan dosa membuat manusia mengalami kesulitan dan penderitaan. Bukan berarti melakukan kehendak Allah tidak ada kesulitan dan penderitaan. Bedanya adalah ketika kita mengikuti perbudakan dosa, kita dibawa kepada kerusakan dan kebinasaan. Namun ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, kita dibawa kepada hidup, dan hidup yang berarti. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 23. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan mendidik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budak untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan, engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbudakan merupakan hal yang umum pada bangsa-bangsa pada masa Perjanjian Lama, juga ketika memasuki zaman Perjanjian Baru. Bagaimana dengan umat Tuhan bangsa Israel? Tuhan menetapkan pada tahun yang ke-7, yaitu tahun Sabat, budak harus dibebaskan. Tahun ke-7, tahun Sabat menggambarkan Tuhan beristirahat pada hari ke-7, memberitahukan bahwa dalam Tuhan ada kelepasan dari perbudakan. Itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, perbudakan atas manusia yang terjadi dari masa ke masa, yaitu perbudakan dari kuasa dosa. Panggilan Tuhan bagi orang percaya adalah panggilan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus
dengan menyatakan kebaikan kasih Tuhan untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa, masuk ke dalam kelimpahan kebaikan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Saudara, perintah Tuhan jelas sekali bahwa umat Tuhan harus membebaskan budaknya pada tahun yang ke-7, yaitu tahun Sabat. Saudara, jikalau kita menyelami perbudakan pada masa perjanjian lama, maka seorang budak pada zaman itu tidak memiliki pengharapan apapun mereka lepas daripada perbudakan. Karena budak itu bukan bicara pekerjaan, tetapi bicara status. Ketika orang tuanya adalah seorang budak, maka anak-anaknya juga adalah budak. Sehingga turun-temurun mereka tetap menjadi budak dan tidak pernah lepas status itu. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan kepada umat Tuhan adalah sesuatu yang extraordinary. Status budak itu tidak selama-lamanya. Tetapi pada tahun ke-7 mereka bisa dilepaskan daripada status budak dan menjadi orang merdeka. Dan saudara, itu adalah perintah Tuhan. Dan tentu saudara-saudara, itu bukan hasil usaha mereka. Itu adalah kasih karunia Tuhan kepada mereka. Saudara, itulah yang Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan. Saudara, semuanya itu merupakan sebuah gambaran yang sangat jelas dengan apa yang Kristus lakukan bagi manusia. Saudara, manusia semua berada di bawah perbudakan dosa. Manusia adalah budak dosa, dan tidak ada pengharapan apapun manusia bisa lepas dari perbudakan dosa. Saudara, menjadi budak dosa itu adalah status manusia, sehingga manusia tidak bisa lepas daripadanya dan manusia harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh kuasa dosa. Namun saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Saudara, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Yaitu aku akan memberikan kepadamu rest, kelepasan. Saudara, bukankah itu tahun Sabat? Yaitu orang-orang yang menjadi budak pada tahun Sabat, mereka mengalami rest, yaitu mereka dilepaskan daripada belenggu perbudakan yang tidak mungkin mereka bisa usahakan. Saudara, ketika kita mengerti hal ini, maka kita mengerti panggilan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Itu sebuah kepercayaan sangat besar. Itu sebuah hak istimewa, di mana manusia yang tidak mungkin lepas daripada status budak dosa. Namun, melalui Injil Yesus Kristus, maka mereka boleh dilepaskan dari perbudakan itu. Dan kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai di dalam kasih Tuhan untuk menolong orang-orang yang belum percaya mengenal kasih Tuhan yang melepaskan itu, sehingga mereka lepas dari perbudakan dosa untuk masuk di dalam kelimpahan kebaikan Tuhan. Saudara, maukah saudara kita melakukan panggilan kita ini? Sesuatu yang tidak mungkin manusia dapatkan dalam hidupnya, yaitu lepas daripada perbudakan dosa. Namun, dengan kuasa Injil Yesus Kristus, saudara-saudara, dengan pemberitaan kabar baik oleh orang-orang percaya dan pekerjaan Roh Kudus, maka orang-orang ini di dalam anugerah Tuhan
boleh dilepaskan dari perbudakan dosa, masuk ke dalam kelimpahan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memetraikan firman dalam hati kami, dengan memberikan kesadaran kepada kami betapa pentingnya panggilan Tuhan bagi kami untuk menjadi saksi Kristus tengah dunia ini. Di tengah-tengah kemustahilan manusia lepas dari perbudakan dosa, tetapi Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.